Praktikum minggu ini yaitu analisis kadar FeSO4 dengan metode titrasi per manometri. Dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama natrium oksalat sebagai baku primer, kemudian KMnO4 sebagai baku sekunder, H2SO4, 2N, dan 0,1N, dan yang pasti dibutuhkan yaitu sampel tablet FeSO4. Yang akan kita lakukan setelah ini yaitu adalah menyiapkan buret. Kita menggunakan buret berwarna coklat karena baku sekunder yang kita gunakan adalah KMnO4 yang sifatnya mudah terurai bila terkena cahaya. Nah, saat mengisi buret dengan baku sekunder, pastikan klepnya dalam keadaan tertutup. Jadi posisi klep adalah dalam keadaan tertutup, kemudian diisi hingga penuh dan dibuka klepnya secara penuh agar tidak ada gelembung udara pada bagian bawah klep. Nah, pastikan lagi bahwa tidak ada gelembung udara di bagian bawah klep. Kemudian kita isi lagi baku sekundernya hingga titik 0. Diisi hingga titik 0. Setelah terisi sampai titik 0, maka buret siap digunakan. Tahapan yang kedua yang akan kita lakukan adalah menimbang baku primer. Kita menggunakan neraca analitik. Oke, saat menggunakan pastikan sudah dalam keadaan 0. Kemudian masukkan kaca arlojinya sebagai wadah baku primernya. Setelah itu tekan 0 pada neraca analitik. Ya, 0 atau tara ditekan supaya massa dari kaca arloji itu tidak terhitung. Jadi yang kita hitung, yang tercatat di situ adalah hanya massa natrium oksalat yang akan kita timbang. Nah, saat menimbang, karena ini adalah penimbangan secara teliti, maka kita tidak perlu mendapatkan massa yang sama persis dengan perhitungan, tapi yang mendekati saja, karena tidak boleh mengambil senyawa yang diusahakan tidak boleh mengambil senyawa yang sudah dituangkan ke dalam kaca arloji, makanya harus hati-hati. Setelah itu ditutup dan ditunggu hingga angkanya tidak berubah lagi atau ada tanda bintang di sebelah kiri. Nah, ini catat hasilnya, catat hasil penimbangannya. Oke, setelah menimbang kita akan melarutkan baku primer. Awalnya yang sudah kita timbang tadi dilarutkan di gelas beker. Larutkan seluruhnya di gelas beker dengan air secukupnya. Pastikan bahwa semua baku primer sudah dipindahkan ke gelas beker. Tidak boleh ada baku primer yang tersisa di kaca arloji. Bagaimana cara memastikannya? Kita bisa membilas kaca arloji tersebut dengan aquades yang diarahkan ke gelas bekernya. Nah, seperti ini ya. Jadi dipastikan bahwa semua baku primernya sudah dipindahkan ke gelas beker. Setelah itu tambahkan air secukupnya, sedikit saja, tidak perlu sampai 50 ml. Larutkan hingga sempurna, kemudian dipindahkan ke labu ukur. Setelah dipindahkan ke labu ukur, kita harus membilas gelas bekernya sedikit demi sedikit dengan aquades dengan tujuan untuk mentransferkan atau memindahkan semua baku primer yang sudah berhasil kita larutkan ke labu ukur. Itu adalah pelarutan secara kuantitatif. Jadi diusahakan tidak ada baku primer yang masih tersisa di gelas beker. Nah, seperti ini. Jadi dibilas beberapa kali dan ingat saat membilas tetap harus memperhatikan labu ukur karena jangan sampai lebih dari tanda batas. Nah, setelah dibilas gelas bekernya, kita isi labu ukurnya hingga tanda batas. Nah, saat mendekati tanda batas harus hati-hati karena saat kita memberikan aquades lebih dari tanda batas maka tidak diperbolehkan sehingga harus menimbang baku primer lagi dan melarutkannya lagi dari awal seperti itu. Nah, setelah
sudah pas seperti ini ya, jadi meniskus bawah pas di tanda batas, kita harus membersihkan leher dari labu ukur itu dengan tisu secara perlahan, jangan sampai tisunya masuk seperti itu. Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa aquades yang masih ada di leher labu ukur. Kemudian kita tutup dan kita homogenkan dengan cara membolak-balik labu ukurnya seperti cara yang ada di gambar ini, yang ada di video ini. Gitu. Tujuannya supaya tercampur dengan sempurna, jadi kita harus membolak-balikan labu ukurnya. Setelah itu kita bisa melakukan pembakuan baku sekunder. Nah, ini adalah ball fillernya. Yang harus kita lakukan adalah menekan yang saya tunjukkan itu, kemudian menekan bagian gelembungnya. Nah, seperti ini. Nah, ball filler seperti ini sudah siap untuk digunakan. Pakai pipet volume 10 ml. Saat memipet, pastikan seluruh pipet volume masuk dengan sempurna ke labu ukur sampai dasar labu ukur. Tujuannya agar saat kita memipet tidak ada gelembung udara yang ikut atau yang ada di pipet volume yang nantinya akan mempengaruhi jumlah volume yang akan kita ambil. Nah, setelah sampai tanda batas, lepaskan udara yang ada di gelembungnya seperti itu, kemudian keluarkan kelebihannya. Kalau memang lebih dari tanda batas, dikeluarkan sampai tanda batas. Nah, kemudian dipindahkan ke Erlenmeyer secara kuantitatif, yaitu tegak lurus, alirkan melalui dinding Erlenmeyer seperti ini. Jadi setelah selesai semuanya, maka kita bisa menambahkan asam sulfat 2N sebanyak 7 ml. Setelah itu campuran larutan ini kita panaskan di atas hot plate sampai suhu larutan mencapai 70 derajat Celcius. Kemudian dilakukan titrasi dan lakukan titrasi dengan kondisi larutan yang tidak di bawah suhu 60 derajat Celcius. Lakukan titrasi, berikan KMNO4 tetes demi tetes hingga terjadi perubahan warna, yaitu merah jambu atau merah muda mantap yang tidak berubah warna selama 15 detik. Jadi warna merah jambunya itu tetap terbentuk selama 15 detik. Nah, ini adalah titik akhir titrasinya saat titrasi pembakuan. Nah, kita catat hasilnya. Nah, ini dilihat adalah meniskus atas yaitu 10,7 ya, karena larutannya berwarna, jadi kita menghitungnya adalah yang meniskus atas. Nah, titrasi pembakuan tadi sudah ditimbang massa sampelnya, kemudian dipindahkan ke Erlenmeyer dan bilas kaca arlojinya, bukan labu ukur, kaca arlojinya yang tadi dipakai untuk menimbang dengan aquades secukupnya, kemudian ditambahkan lagi sesuai dengan prosedur dan ditambahkan lagi H2SO4 0,1 N sesuai dengan prosedur. Kemudian tidak perlu dipanaskan, langsung dititrasi saja. Namun saat dititrasi pastikan larutan baku sekunder tepat 0 seperti ini. Artinya sudah siap dipakai untuk titrasi. Kemudian teteskan KMNO4 sedikit demi sedikit, tetes demi tetes hingga warnanya berubah menjadi merah. Jadi merahnya agak jingga seperti itu, berbeda dengan saat pembakuan. Nah, tetes demi tetes, tidak perlu dipanaskan. Nanti akan terjadi perubahan warna menjadi merah, lebih gelap warnanya seperti ini. Nah, kemudian catat hasilnya, ini sekitar 11,1. Baik, terima kasih.